naung di bawah sang panji, sinar surya dan merah, anggotanya bersama. Wahai kaum guru semua, bangunlah rakyat dari kita. Kitalah pendulu bangsa, pemimpin melangkah gemuka. Insaflah dan kewajiban kita, mendidik mengajar putra. Kitalah pembangun jiwa, pencipta kekuatan negara. Dipersilakan pulangnya langsung ke rumah saja. Walau libur, semangat tetap terjaga. Semoga seminar ini bermanfaat untuk semua. Selamat datang materi pada hari ini. Pastinya materi pada pagi hari ini kita akan berpusat pada pembuatan RPP modul ajar yang sesuai atau lengkap untuk kita lanjutkan kembali dari materi yang sudah Bapak Saksono, Bapak Agus, dan Bapak Sabto ajarkan kemarin. Mungkin akan kita praktikkan pada hari ini. Pastinya banyak sekali tadi sudah sedikit saya dijabarkan oleh Ibu Yuli. Sepertinya pada pagi hari ini akan seru sekali materi yang akan dijabarkan oleh Bu Yuli. Dan sebelumnya mungkin kita ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Bu Yuli. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua dari SMP dan SMA PGRI dan juga dari SMP 35. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini walaupun di hari libur, Bapak Ibu masih semangat untuk kita sama-sama belajar nanti dalam persiapan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik Bapak Ibu, karena kata saya untuk nama saya Ibu Yuli. Nanti saya akan kenalannya lewat ini di web ini. Hari ini kita di kegiatan pelatihan peningkatan mutu sekolah itu materi yang hari ketiga, dan saya kebagian materi pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran. Kalau tadi Ibu Risa sudah memberikan pantun, saya pun sudah menyiapkan pantun Ibu. Cakep ya? Coba Bu puisi Bu. Berlayar perahu di tengah samudra sampai ke pulau penuh cahaya. Mari belajar bersama Bu Yuli tercinta, digitalisasi jadi jalan menuju merdeka belajar yang nyata. Bu Yuli, pantunnya keren. Itu pantun yang bikin ChatGPT, ya, lengkap sampai ke gambar-gambarnya. Gimana caranya? Nanti kita praktekkan, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini ada tujuan pelatihannya. Nanti kita adalah akan mempraktekkan bagaimana cara membuat, khususnya adalah perangkat ajar yang nanti akan kita persiapkan untuk kegiatan di awal tahun ajaran baru. Ini ada tonton penutupnya. Kemudian Waalaikumsalam ya. Nah Bapak Ibu, kalau di sekolahan ini kan tadi saya sudah bertanya, siswanya boleh menggunakan HP itu kalau gurunya mengizinkan, nanti boleh Bapak Ibu ya. Nah nanti kita bisa nih bagaimana ide strategi kita sebagai guru untuk membuat pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, yang sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam dengan anak bisa menggunakan HP di dalamnya.
Nah, ini saya membuat ada e-booknya, dan ini juga bikinnya gampang Bapak Ibu, pakai ChatGPT juga langsung nanti jadi gitu ya. Di sini yang perlu saya sampaikan bahwa teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru. Jangan sampai nanti gurunya nggak ada, adanya cuma ChatGPT dong ya. Tapi guru yang memanfaatkan teknologi dengan baik akan menggantikan mereka yang tidak mau memanfaatkan teknologi. Artinya guru yang tidak mau belajar, guru yang tidak mau adaptasi dengan teknologi akan tergantikan oleh guru yang mau beradaptasi dengan teknologi. Tuh. Dan semoga hari ini Bapak Ibu yang berkumpul di sini itu saya yakin semuanya adalah guru-guru yang mau beradaptasi dengan teknologi. Kemudian berikutnya, mengapa sih digital itu penting dalam pembelajaran, apalagi untuk jenjang SMP dan SMA, gitu ya. Karena kita tahu bahwa saat ini itu dunia digital adalah dunia yang sangat dekat, bahkan menyatu dengan kehidupan anak-anak didik kita. Dari mereka bangun tidur sampai mereka itu tidur lagi itu tidak terlepas gitu ya dari HP-nya, dari digitalnya seperti itu. Kemudian nanti bagaimana tinggal kita bisa memanfaatkan dari HP anak itu untuk kegiatan pembelajaran. Jangan hanya untuk main game saja atau untuk tiktokan saja seperti itu. Kemudian juga di era digital ini anak itu tidak hanya belajar dari guru, anak sekolah. Jadi sumber utama itu bukan hanya dari guru, tapi dari informasi ilmu itu bertebaran di ujung jari anak. Tinggal dianya itu mau klik apa itu langsung sudah ada. Tuh ya. Maka kita sebagai guru itu tidak bisa ketinggalan, kita juga harus mengikuti seperti itu. Kita harus berubah, kita harus bertransformasi dari yang sekedar guru hanya mengajar, buka halaman ini, baca halaman ini, kerjakan LKS halaman ini. Karena kita harus berubah menjadi fasilitator, menjadi pendamping. Agar apa? Agar nanti pembelajaran itu nanti pembelajaran yang aktif dan bermakna. Apa artinya aktif? Nanti itu nggak hanya guru aja yang di depan kelas ceramah, anaknya lama-lama ngantuk seperti itu ya. Dan juga bermakna. Nanti itu anak-anak bisa menghubungkan antara materi yang kita ajarkan dengan kehidupan di kesehariannya dia. Jadi di sini ada satu kutipan gitu ya. Jika kita mengajar hari ini seperti kita mengajar kemarin, maka kita mencuri masa depan anak-anak kita. Jadi kita harus lebih baik dari hari ini. Dan nanti kita akan sama-sama belajar beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam membuat pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tuh. Kemudian, kita masuk ke aplikasinya ya, Bu. Yang pertama adalah Slido. Oke. Ini saya beri judul pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran. Slido kemarin Bapak Sabto sudah menyampaikan ya, sudah mempraktekkan. Kira-kira kalau nanti guru di kelas, kita ngobrol ya, itu Slido bisa kita gunakan sebagai apa? Saya di kelas. Di kegiatan yang mana tuh? Awal, inti, akhir. Di awal bisa, di akhir bisa, di refleksi awal, refleksi akhir. Sekarang nanti di sini saya sudah bikin bagaimana sih cara untuk tutorial Slido-nya. Ini sudah lengkap semua dan materi-materi ini sudah saya sampaikan di kegiatan webinar. Jadi saya kenalan, saya tergabung dalam tim narasumber APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, seluruh Indonesia pengawasnya itu saya sudah tergabung 3 tahun yang lalu. Dan di setiap hari, ketua umumnya Pak Agus, setiap hari Selasa itu kami ada webinar yang khusus membahas aplikasi-aplikasi yang berbasis AI ini ya. Ini sudah ada semuanya, materinya, kemudian sudah ada juga panduannya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa dilihat dan nanti linknya sudah ada di Ibu Risa Bu ya. Oke. Kemudian sekarang kita praktekkan. Saya pun nggak mau ketinggalan, saya membuat Slido juga.
Bapak Ibu bisa scan barcode-nya atau bisa masuk ke Slido-nya dengan kodenya join-nya itu 1261534. Ayo silakan. Bisa pakai HP di scan. Ya. Kita mau gabung di Slido-nya. Nanti kalau Bapak Ibu itu sudah scan, maaf salah tutup ya. Maaf. Oke. Sudah semua belum? Kemarin Pak Sabto bikinnya ada gambarnya juga, Bu? Nggak ada. Oke. Ya, kita tambahin ya gambar Bapak Ibu biar lebih menarik. Gitu. Sudah semuanya? Terbuka di HP-nya boleh, di laptopnya boleh. Jadi ini di awal kita pertemuannya kita mau diskusi awal dulu dengan menggunakan Slido. Ya. Nanti pun di kelas saat mengajar bisa seperti ini, tuh ya. Bisa dengan scan barcode-nya atau dengan menuliskan kode untuk join-nya. Sudah semua? Kalau sudah saya buka. Jadi Bapak Ibu saat nanti menampilkan seperti ini, Bapak Ibu pun juga harus buka aplikasi Slido-nya Bapak Ibu. Nanti biar nyambung seperti itu ya. Saya buka Slido-nya, kemudian di sini saya coba untuk join dulu. Nah, masuk ke Slido. Pertanyaannya adalah tadi ya, aplikasi yang Bapak Ibu gunakan selama ini yang sudah digunakan dalam pembelajaran itu aplikasi apa? Bapak Ibu silakan bisa dituliskan. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Oke, yang baru masuk silakan saya ucapkan selamat datang. Ya. Oke, saya buka lagi Slido-nya. Jadi nanti di Slido-nya itu kita bisa menambahkan, bisa gambar bergerak seperti ini, biar anak-anak itu tertarik, ya. Nah, yang kedua nih, Bapak Ibu, di sini tertulis ada anonymous. Ini Bapak Ibu ganti dengan nama Bapak Ibu. Caranya gimana Bu Luli? Caranya pas Bapak Ibu buka link ini, ke bawahin dikit ada tulisan anonymous. Ada nggak? Kemudian diklik, saya praktekkan, nanti diganti nama Bapak Ibu. Saya ambil linknya dulu. Ya, saya ambil linknya, saya coba praktekkan, nanti tampilannya seperti ini. Bro, apalagi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau masuk seperti ini kan nanti di bawah itu ada tulisan seperti ini nih, anonymous. Nah, ini Bapak Ibu klik. Terus Bapak Ibu kan ada tulisan nama. Nah, tulis nama Bapak Ibu. Namanya saja, bawahnya nggak usah. Kemudian di save. Jadi nanti saat terkirim itu akan keluar namanya. Oke, yang lain yang baru gabung bisa langsung scan barcode-nya ini atau gabung dengan kode ini, ya. Bapak Ibu silakan tuliskan aplikasi apa sih yang Bapak Ibu selama ini sudah diterapkan dalam pembelajaran. Ya. Satu orang sedang ngetik, 3 orang sedang ngetik, ditunggu aplikasi yang Bapak Ibu gunakan selama ini yang pernah digunakan dalam teknologi pembelajaran. Anonymous, diklik, tuliskan nama, ya namanya saja, terus di save.
disimpan. Maka nanti namanya itu akan keluar di sini. Nah, ini yang joget udah capek nih. Ya, silakan Bapak Ibu ngetiknya ini 2 orang bergabung. Nah, kalau ini nanti di kelas ini sambil buat absen siswa-siswinya. Oh, yang sudah masuk, nah ini Pak Fauzi. Mana Pak Fauzi? Oke, makasih Pak. Bapak Fauzi itu sudah mempraktikkan ada Canva, Gamma, Leonardo, Moodle, Microsoft Office, LibreOffice, TTS Maker. Canva ini untuk membuat segala macam, ada desain, ada PPT, ada sekarang ada yang terbaru Canva AI sudah dicoba, bisa membuat sheet, bisa membuat web langsung, bisa membuat infografis langsung dan seterusnya. Gamma untuk membuat PPT, Leonardo untuk membuat gambar, video, kemudian untuk TTS Maker untuk pengisi suara. Oke. Nanti di Canva ada semuanya. Pengisi suaranya di Canva ada, bikin video di Canva ada. Kita coba praktekkan ya. Nah, ini pasti orang IT nih. Oke, Pak Fauzi, makasih. Berikutnya Ibu Risa nih, ada Visis, ada Wall, ada Bambusel, iya nih untuk game-game semua. Oke, ada YouTube, Mentimeter dan seterusnya. Oke, Bu Risa. Oke, keren. Di Slido ini juga kita bisa membuat seperti tampilan Mentimeter, Bapak Ibu. Tuh ya, sambil menunggu yang mengisi ini. Adanya di mana beli? Adanya di ini. Ini sudah diisi. Itu adanya di tampilan aplikasinya. Nanti ada saya buka sebentar ya. Di sini itu kan ada berbagai macam bentuk pertanyaan ya Pak Ibu. Nah, kalau yang seperti Mentimeter kita gunakan yang cloud. Ada cloud. Nanti kita pilih itu. Ini word cloud. Ini seperti Mentimeter. Oke, lanjut ke sini. Saya bacakan lagi yang sudah nih. Wah, ini lagi nih. Bisa udah kenal. Ini Bapak atau Ibu Faras? Ibu. Saya bisa kenalan Ibu Faras. Ibu sudah mempraktekkan hal Ibu. Perplexity ini apa dulu? Ini hampir mirip seperti ChatGPT, Gemini, Grok gitu ya. Nah itu apa kelebihannya? Dia bisa langsung membuatkan daftar pustakanya, sumbernya, referensinya. Ini pas kalau kita sedang membuat mungkin tesis, skripsi, penelitian karya ilmiah, ini pas pakai ini. Ya, nah pakai ini Bapak Ibu ya. Cari jurnalnya, referensinya. Oke, Bu Faras, keren. Kemudian Quizzes, ini ya bikin Quizzes, kan sudah menggunakan AI juga, tinggal tulis aja langsung keluar semuanya. Black box AI udah, oke. Ibu bisa lagi nih Canva, oke. TTS online, oke. Ibu Niken, mana Ibu Niken ya? Oke, halo Ibu. Ibu sudah mempraktekkan ada Canva, ada Bambusel, ada Wordwall, ada Procket, ada Live Worksheet. Ini seperti LKS tapi dia live, online. Ada Kahoot untuk game, Padlet. Nah sekarang ada yang terbaru dari Padlet Bu. Nah, sudah dipraktekkan? Ya, bisa membuat ada yang lama ya. Sekarang yang terbaru itu dia sudah ada lagi Padlet untuk bisa membuat macam-macam soal, membuat RPP di situ juga bisa langsung dan seterusnya. ChatGPT, oke, Queen, oke, Google Site. Nah nih itu nih kan Google Site berarti sudah punya. Sudah dipraktekkan di kelas? Sudah bikin webnya? Nanti kita lihat bisa ya webnya. Oke. Gamma membuat PPT ya, Quizzes, Gemini, oke. Berikutnya Ibu Nihaya. Oke, kalau Ibu sudah mempraktekkan Quizzes, Canva, Bambusel, oke. Ibu Kartini, R-nya di belakang. Sudah lama bukan ngajar jadinya ya itu lagi. Iya, ya Ibu. YouTube, aplikasi bikin soal Canva. Oke. Ibu Rizka. Oke. Ibu sudah mempraktekkan Quizzes, YouTube, Wordwall, Padlet, TA. Oke. Berikutnya Ibu Citra. Oke, Ibu sudah mempraktekkan Canva, Quizzes, Google, YouTube, Kahoot. Oke. Nah ini Ibu Nina mana?
Ibu sudah mempraktekkan presi tapi sudah lama. Masih ingat? Masih ingat dikit-dikit. Dikit. Kenapa dikit-dikit? Karena tidak dipraktekkan. Ya enggak? Oke, nanti kita praktekkan lagi. Bu Nina, apa sih kelebihan dari presi? Apa sih presi itu buat bikin apa? Ya, buat bikin PPT Bapak Ibu. Tapi yang dia itu bisa ada animasinya, bisa smooth, zoom, tarik, kita praktekkan. Itu sangat gampang. Satu menit langsung jadi PPT-nya. Ya. Oke, ini nanti presi ini pas kalau kita misalnya paparan ada sedang kegiatan PKKS, ya kan? Paparan profil sekolah kan cakep tuh, zoom tarik ke gede kecil lagi seperti itu. Ibu Umi, oke, Ibu sudah mempraktekkan Wordpad, YouTube, Canva, oke. Yang lainnya nih belum ada namanya di sini. Oh, Ibu Mardiana, silakan sambil makan Bapak Ibu ya. Ibu Mardiana, Bu Yuli, saya sudah mencoba ChatGPT, Canva, YouTube, aplikasi soal. Ini apa nih aplikasi soal? Membuat soal ya Bu dari ChatGPT. Oh, membuat soal dari ChatGPT. Oke. Yang lain masih mau nambah? Nanti yang nambah nanti saya bacakan lagi di belakangannya. Apa Ibu, kita kalau kegiatan pelatihan ini karena ini nanti lama ya, yang sambil minum, sambil makan, boleh ya Ibu ini ya. Ya, belajar itu bagus, tapi tetap kesehatan yang utama, betul nggak? Dan lagi yang harus lagi kita harus bahagia. Siapa yang bisa bahagia? Diri kita sendiri. Kenapa nggak bahagia? Stres Billy. Kenapa stres? Mikirin RPP nanti gimana Billy? Ya kan? Gimana bikin nanti pemilihan mendalamnya bagaimana? Stres lagi, pusing lagi. Jangan dibawa stres, kita jalani. Sekarang kita sudah punya asisten pribadi. Tapi betul kan kalau anggota DPR misalnya, pejabat negara, menteri, ada gubernur, semua punya nggak asisten pribadi? Punya. Kerjanya ngapain mereka? Bantu apa? Apa aja kan? Mau pidato, bikinin pidatonya. Mau ini, bikinin ininya. Mereka dibayar mahal nggak? Iya. Kalau mereka diomelin, mereka sakit hati nggak? Sakit hati. Kita sekarang sudah dikasih nih teknologi yang nanti menjadi asisten kita, namanya AI, asisten AI, ya nggak? Pakai itu, kita bayar nggak sama dia? Enggak, kita bisa menggunakan dia, asisten itu 24 jam. Kita nggak harus bayar, kita nggak harus kasih makan, kita nggak harus kasih minum, kita omelin dia nggak marah, ya nggak? Manfaatin itu. Ya, untuk tadi membantu tugas yang bersifat administratif. Misalnya apa Bu Yuli? Bikin RPP, bikin prota, bikin prosem, bikin alokasi waktu, bikin analisis nilai dan seterusnya. Nanti menggantikan guru dong? Enggak, dia hanya membantu di administrasinya. Tetap guru itu di kelas dia akan fokus ke pengembangan pembinaan karakter siswanya. Oke, lanjut sambil menunggu yang lain. Ya. Kita buka. Ini tidak mau membuka. Saya tutup ini dulu, kemudian oke, kembali ke sini saja. Saya buka lagi. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya tadi sudah pertama Slido ya. Dan sudah dipraktekkan kemarin oleh Pak Sabto. Bu Yuli, itu baru satu nomor Bu Yuli, ada nggak pertanyaan lainnya? Ada dong. Saya slide berikutnya. Nah, di tampilan Bapak Ibu di HP-nya berubah nggak? Coba lihat. Nah, isi lagi sekarang. Tantangan atau kendala yang Bapak Ibu hadapi selama ini dalam proses pembelajaran di kelas, di sekolah, tantangannya apa nih? Silakan dituliskan. Kenapa Bu Yuli menuliskan? Karena ini kita ibaratnya dokter, murid adalah pasien kita harus tahu dulu rekam medisnya dia, ya, tantangannya dia apa. Misalnya, oh anak pas saya ngajar anaknya ngobrol mulu, pas saya ngajar anaknya rame, atau terusnya. Bapak silakan dituliskan. Nanti ini akan kita pakai sebagai data awal.
Data awal apa Bu Yuli? Data awal saat membuat RPP. Jadi nanti RPP itu akan nyambung dengan keadaan anak yang kita hadapi di kelas. Tuh ya, RPP yang berbasis data. Sedang menulis, saya tunggu Bapak Fauzi lagi nih, keberagaman pribadi siswa yang harus menyesuaikan dan memposisikan diri sebagai pengajar. Oke, pribadinya beragam, karakternya beragam, gitu Pak ya. Ada yang gampang cepat nangkep pelajaran, ada yang gampang diatur, ada yang nggak mau diam, ada yang susah dibilangin, gitu ya. Oke. Ya. Lagi yang lainnya, ini untuk anak didik kita. Nanti bagaimana Bu Yuri cara mengatasinya? Kita tanya ke siapa? Asisten AI, ya enggak? Asisten kita pakai itu. Ibu Rizka, tantangannya ada beberapa siswa anak saya yang tidak fokus saat saya mengajar karena dia sibuk ngobrol, bercanda, main game di sela-sela saya menjelaskan materi. Benar apa Ibu? Ini dialami hampir semua guru, ya kan? Sekarang saya nanya, kenapa sih saat kita menjelaskan, menerangkan anak curi-curi lihat HP-nya? Kenapa coba? Kita introspeksi diri. Karena pembelajaran kita, penyampaiannya kurang menarik. Bosan. Bosan, kurang menarik, gurunya nerangin aja. Kan di buku sudah ada Bu, tuh misalnya. Tuh ya, anak sekarang kan beda dengan anak dulu, hanya dia bosan. Dia sukanya apa? Sukanya game misalnya. Nanti kita, guru ini tertantang bagaimana kita bisa membuat game tapi dari materi yang kita ajarkan. Jadi tetap anak boleh pakai HP tapi digunakan untuk belajar. Jadi apa Bu? Jadi guru itu yang harus kreatif. Nanti kita bisa bikin game-game pembelajaran. Bu Yuli, anak saya sukanya lihat video-video TikTok. Kita bikin materi dalam bentuk video TikTok. Seperti itu. Ya, kita masuk ke dunia anak, kita masukkan dengan materi pelajaran kita. Ibu Kartini sama seperti Pak Fauzi, peserta didik memiliki karakter yang berbeda tantangannya. Oke, satu soal lagi kita diskusikan. Apa yang Bapak Ibu perlukan dari pelatihan ini untuk penerapan pembelajaran mendalam di kelas? Terutama nanti untuk persiapan di awal tahun ajaran baru. Dari pelatihan ini ingin diajarkan apa? Ingin dikasih materi apa? Silakan tuliskan. Sudah muncul tampilannya di HP-nya? Oke. Bapak Ibu nulis, saya minum dulu. Satu orang ngetik, saya ambil sampel 2 orang. Dan nanti ini kalau kita di kelas ini Slido bisa kita pakai sebagai salah satu untuk membuat instrumen asesmen formatif awal. Ya nggak Bapak Ibu? Kan bisa pakai Google Form, bisa pakai Slido gitu. Oke, saya tunggu dulu selesai ngetiknya. Baru nanti Bu Yuli, kalau kita sudah membuat seperti ini Slido-nya, kemudian kita gunakan untuk apa? Tuh ya. Nanti ini kita bisa analisis. Kita tunggu, masih ngetik ya. Selamat datang yang baru bergabung. Pak Fauzi lagi nih. Yang diperlukan itu contoh pengalaman pribadi dari narasumber dalam proses belajar mengajar. Kemudian aplikasi pendukung untuk menunjang proses mengajar. Baik Pak, saya sudah siapkan pengalaman pribadi saya. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Semoga menginspirasi. Ini belum kasih nama nih. Perlu contoh lembar kerja LKPD pelajaran matematika kelas 7 yang memuat pembelajaran mendalam. Nanti Bu kita praktekkan hari ini ya. Contoh lembar kerja, contoh materi ajar, contoh video pembelajaran, contoh soal-soalnya lengkap untuk semua mata pelajaran. Baik. Satu lagi, Ibu Kartini, materi yang lebih mengarah ke praktek nyata. Oke Ibu, tuh ya. Nanti kita akan bikin seperti apa?
Ibu Mardiana, perangkat pembelajaran yang mendukung. Oke, 3, 4 saya kira cukup. Saya kembali ke sini. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat slide sebagai diskusi awal di pembelajaran, ada menu analitik. Kita analisa. Ya, klik seperti ini. Nanti di menu analitik ini, nah akan terlihat nih jawabannya akan terekap semua ke sini. Misalnya ini pertanyaan yang pertama, jawabannya ada semua nih di sini. Ya, pertanyaan kedua, jawabannya ada semua nih di sini. Pertanyaan ketiga, jawabannya ada semua di sini. Dan ini masing-masing ini kita bisa download. Downloadnya gimana Bu Yuli? Dari sini nih. Ada menu share, download image dalam bentuk gambar ya. Kita tunggu dia sedang mendownload. Nanti seperti apa hasilnya. Nah ini jawabannya. Oke, kita tunggu terdownload. Ya. Nanti ini kita masukkan ke perangkat ajar kita sebagai salah satu lampiran dalam RPP-nya. Diskusi awal, ya kan? Ini kan simpannya di drive, ambil linknya, tempel di RPP. Jadi RPP-nya itu berbasis data, nggak hanya asal ngomong aja, tapi ada loh. Saya ngelakuin nih Bu diskusi awal di Slido, mana buktinya? Ini loh buktinya. Di saat di supervisi nanti aman, ya nggak? Gitu. Kemudian saya contoh ambil satu yang tantangan dan kendala. Ini saya mau analisis. Ini saya download seperti ini. Kemudian kita analisis. Pakai aplikasi apa Bu Yuli? Pakai aplikasi terserah Bapak Ibu. Boleh ChatGPT, boleh Gemini, boleh yang lainnya. Saya coba pakai ChatGPT ya. ChatGPT di sini saya coba analisis yang tadi, yang tantangan Bapak Ibu. Caranya tinggal kita buka ChatGPT-nya, kemudian kita buka ChatGPT seperti ini, kemudian kita masukkan yang downloadan tadi, yang hasil dari Slido-nya. Kita masukkan, kita unggah, kemudian setelah kita unggah, kita minta dibuatkan analisis, evaluasi, refleksi, dan RTL dari kendala tantangan yang dihadapi Bapak Ibu dulu, ya. Buatkan analisis, kemudian evaluasi, kemudian refleksi, dan jangan lupa rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan guru. Dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tim. Dan ini sekarang kita lihat coba dia memberikannya seperti apa. Jadi jangan hanya berhenti, saya sudah Bu ngasih Slido-nya, enggak, tapi kita tindak lanjuti, gitu ya. Oke, nih analisisnya, misalnya kita tulis nih Ibu Kartini seperti ini, Bu Rizka seperti ini dan seterusnya. Isu utama atau poin utama yang muncul ada keberagaman karakter, kurangnya fokus siswa, kebutuhan guru. Kemudian evaluasinya, pembelajaran cenderung masif, center teacher masif, ceramah gurunya, gitu ya. Pengolahan kelas perlu ditingkatkan. Guru perlu strategi yang adaptif dan berpusat pada murid. Ini evaluasinya. Arah refleksinya. Apakah saya sudah mengenal karakter masing-masing siswa? Apakah metode yang saya gunakan sudah cukup bervariasi? Apakah saya sudah memberikan ruang cukup buat siswa? Karena yang penting ini RTL-nya, kita mau ngapain di depannya. Satu, untuk yang masalah diferensiasi pembelajaran, rencana RTL-nya, lakukan pemetaan gaya mengajar, gaya belajar, buat kelompok belajar, gunakan metode yang bervariasi. Untuk manajemen kelas, RTL-nya apa? Buat aturan kelas atau kesepakatan kelas. Gunakan teknik seperti ini, terapkan seperti ini. Untuk penguatan karakter siswa di kelas, ya ini RTL-nya. Untuk pengembangan profesi guru, seperti ini. Ikut pelatihan, melakukan terusnya. Untuk integrasi teknologi, ini. Alihkan penggunaan gadget menjadi sarana belajar, misalnya bikin kuis online, dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu, gimana Pak Guru?
Kira-kira gimana? Nanti saat ngajar itu kita sudah punya datanya dulu, ya kan? Oh ini nih data anak didik saya di kelas. Oh ini mereka karakternya. Berarti nanti tindak lanjut saya adalah seperti ini. Itu ya, ini contohnya. Dari Slido. Nanti ini masukkan di copy, masukkan Google Doc, ambil linknya, masukkan ke RPP-nya. Nanti kita praktekkan. Ini masih di Slido, banyak diterapkan. Kemudian sekarang kita pindah ke aplikasi yang kedua. Setelah Slido, berikutnya adalah ini. Oke, berikutnya, nah, Bapak Ibu kalau saat mengajar di kelas, pernah nggak mengambil materi pembelajaran dari video? Pernah? Iya. Di selesai memutar video, apa yang Bapak Ibu lakukan? Berikutnya. Video doang sudah selesai? Ya. Ini anak-anak kita lihat sama-sama ya video materi belajarnya. Udah dilihat nih. Setelah itu selesai, apain lagi? Pertanyaan. Pertanyaannya dari mana ngambilnya? Dari video. Apa yang kamu lihat tadi dari video? Misalnya dari materi di video. Apalagi misalnya kesimpulan apa dari materi di video itu? Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita sama-sama lihat videonya. Boleh di scan juga atau langsung dari saya. Ini videonya ada suara. Bapak Ibu, saran saya kalau kita mengambil video untuk nanti ditayangkan di kelas, jangan yang terlalu panjang, ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama, gitu. Nanti anak-anak bosan. Paling lama nih 10 menit lah, ya. Saya pernah lihat tuh ada guru yang dia udah nyiapin nih banyak kumpulan video. Itu dia masuk, kita lihat semua videonya bareng-bareng. Lihat hampir setengah jam. Ya kan? Anaknya hanya capek, ada yang tiduran di belakang, ada yang ngobrol sendiri gitu ya. Saya coba ini putar videonya. Nah, dari video ini nanti akan masuk, ini saya menggunakan aplikasi namanya To Teach. Nih ya. Ini videonya. Saya ambil, ini video yang pendek, short video dari Google, dari YouTube banyak. Ini kita sama-sama lihat videonya. 25/2026 itu pendekatan deep learning dapat diterapkan di satuan pendidikan. Ini memang sesuatu yang sebagian masyarakat mungkin masih dianggap baru, walaupun dalam kajian keilmuan sesungguhnya deep learning ini bukan sesuatu yang baru. Nah, saya ingin memberikan penjelasan dalam kaitan ini. Yang pertama bahwa deep learning itu bukan kurikulum. Deep learning itu adalah pendekatan dalam pembelajaran, bukan kurikulum. Terkait dengan kurikulum, kami di kementerian belum mengambil kebijakan apapun, sehingga kurikulum yang sekarang ini berlaku di sekolah-sekolah dan di madrasah itu masih tetap dapat terus diberlakukan, baik yang ada soalnya. Karena kita lihat nih, tadi Bapak Ibu menyimak nggak videonya? Pertama, deep learning adalah kurikulum baru yang diterapkan pada tahun 2025-2026. Benar atau salah? Salah. Kita klik salah. Langsung kita cek jawabannya. Oke, berarti dia dapat pintar, jawabannya benar. Lanjut ke soal berikutnya. Deep learning merupakan pendekatan dalam pembelajaran, bukan kurikulum. Benar. Kita cek ya, benar. Oke, dapat bintang lagi nih, jawabannya benar. Berikutnya, kurikulum saat ini seperti kurikulum 2030 dan kurikulum Merdeka tetap bisa digunakan meskipun ada deep learning. Benar. Kita cek lagi, benar atau salah? Oke, benar, dapat bintang lagi. Berikutnya, konsep deep learning sama sekali baru dan belum pernah diterapkan dalam pendidikan Islam. Salah. Jago semua ya. Oke, kita lihat dapat bintang lagi. Terakhir, deep learning lebih menekankan pada pembelajaran yang mendalam dan internalisasi pengetahuan. Benar. Benar, kita lihat.
Kalau seperti ini di kelas, kira-kira gimana muridnya? Ya kan, dia fokus gitu loh. Dia lihat fokus. Kenapa dia lihat? Ntar kan ditanya, ada pertanyaan. Dan ini bisa juga dipakai sebagai ulangan. Nanti yang ini jawabannya kita kunci biar anak nggak bisa lihat benar salahnya. Itu ya, setting bisa. Jadi itu. Apakah hanya benar salah Bu Yuli? Enggak dong. Ini ada lagi nih. Orang milih. Ini 1, 2, 3, 4 tuh ya. A, B, C, D tuh ya. Apa yang dimaksud dengan deep learning menurut Abdul Mukti? A, B, C, D. B, kita cek B ya. Pendekatan dalam pembelajaran, bukan kurikulum. Kita cek lagi jawabannya. Betul, dapat bintang lagi. Berikutnya, bagaimana status kurikulum saat ini di sekolah dan madrasah menurut Abdul Mukti? A, B, C, D. A, satu orang. Salah apa-apa ya. A, B, C, D. Oke, A, kurikulum 13 kurikulum merdeka masih dapat digunakan. Kita lihat jawabannya. Oke, dapat bintang lagi. Berikutnya, apakah deep learning adalah sesuatu yang baru menurut Abdul Mukti? Tidak. Oh, tidak ya. Ini kita lihat jawabannya. Dapat bintang lagi. Ya, lagi. Mengapa deep learning bisa dianggap sudah ada dalam tradisi pendidikan Islam? Mengapa? A, B, C, D. Hanya bawah. Bawah. Yang paling panjang Bu Yuli. Biasanya itu ya. Bawah. Kita lihat jawabannya. Oke, keren semua. Tepuk tangan yang Nah, seperti ini. Lagi, ada nggak Bu Yuli yang bentuknya isian? Ada nih. Kita tinggal diisi. Tuh ya. Isi ketik-ketik gitu ya. Kita dicek lagi jawabannya. Tadi, dan ini juga bisa dilihat di HP Bapak Ibu, ya kan? Jadi ibarat siswa, nanti siswa buka HP-nya, kerjakan masing-masing. Nanti ini kita kunci dari jawabannya dan anak nggak bisa ngecek. Gitu. Bisa digunakan sebagai ulangan, ya nggak? Itu. Dulu kita susah nggak bikinnya. Ini berbayar nggak? Ini gampang dan ini gratis. Nanti kita praktekkan. Mau nggak? Mau. Oke. Bahagia nggak? Kayak KDM aja. Oke, Ibu, kita harus bahagia. Kenapa? Karena nanti dari hadirnya guru yang berbahagia, nanti itu akan kebawa ke auranya ke kelas. Nanti juga anak-anak akan ikut. Depan anak itu cemberut. Gimana anak-anaknya? Males lah, ya enggak? Males lah sama gurunya, ibu gurunya cemberut mulu. Seperti itu. Tuh, jadi bawalah aura yang kita itu aura yang positif dulu. Ini aplikasi kedua. Yang berikutnya, ini saya banyak video nih tadi ya. Sekarang ada lagi nih. Pernah nggak yang menggunakan notebook LM? Misalnya, Bapak Ibu, ya. Ini salah satu ini adalah panduan untuk pembelajaran mendalam yang panduan resmi dari pemerintah. Bapak Ibu wajib punya ini. Kenapa? Nanti biar tahu apa itu konsep dari pembelajaran mendalam. Ibu sudah punya belum materinya? Sudah belum? Belum, nggak apa-apa belum. Sudah baru dengar? Sudah baca belum? Belum lah, milih baru dengar seperti itu. Nanti ini ada semuanya. Nanti ini tinggal kita download. Nah, Bu Yuli ini kan ada 62 halaman. Saya kan bacanya nggak sempet dong. Tuh ya. Kita bisa menggunakan notebook LR ini untuk membaca cepat. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ya, kita lihat contohnya. Yuli ini berbayar nggak? Gratis. Semua aplikasinya ini gratis. Ini ada nanti panduan tutorialnya. Ini saya sudah pernah sampaikan di webinar saya juga, ya. Karena kita lihat nih caranya. Kita ke Google ini masuk tuliskan notebook LM. Mana notebook? Iya, kan satu nggak mau keluar. Oke, sip. Ini ya. Jadi ini mirip seperti ChatGPT, mirip seperti Gemini, mirip seperti
perplexity. Terus gimana bedanya? Saya hapus dulu nih biar nggak berat. Di mana Bu Yuli bedanya? Ini masih muter. Ya, tunggu ya. Sebentar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa digunakan ini sebagai salah satu aplikasi saat Bapak Ibu tuh mungkin tadi membaca materi yang panjang atau misalnya juga bisa nggak boleh membuat peta konsep, bisa. Tidak mau buka notebook, ya semoga ini bisa. Nah ini Bapak Ibu, dari sini kita buka, nanti keluarnya adalah seperti ini. Ini gratis, nanti kita coba kan juga. Kita coba notebook LM-nya. Nah, tidak menerima panggilan. Ya Pak Ibu, ya misalnya ini. Tadi saya ambil ya. Ini dari buat baru. Kita masukkan ke sini tadi, misalnya mau ambil atau boleh langsung dong yang materi pelajaran boleh. Saya ambil misalnya materi di sini, saya ada materi untuk informatika, script, algoritma dan pemrograman. Pak Fauzi, ada nggak materi ini di informatika? Siapa yang informatikanya? Ada nggak materi? Ada nggak materi pemrograman di informatika? Ada Bu, di algoritma. Ada di algoritmanya. Iya, ada kan? Nah, kita mau menerangkan materi ini ke siswa. Ada nggak buku paket PDF-nya? Ada kan? Ada. PDF-nya kita masukkan ke sini. Kita unggah. Setelah ini kita bisa menanya apa saja. Saya mau menerangkan ke siswa nih, tapi saya belum siap misalnya, atau dengan cara yang lain seperti apa Bu Yuli, biar anak itu paham. Kalau anak hanya disuruh baca sendiri, ini materinya, kadang anak kurang begitu paham ya, nggak cepat memahami. Kita harus menggunakan dengan cara membuat dengan menerangkan dari peta konsep atau mind map, ya enggak? Caranya kita pilih peta konsepnya. Ini nanti dia langsung sudah membuatkan dan kita lihat Bapak Ibu. Saya mau menerangkan mengenai script, algoritma dan pemrograman misalnya. Materinya apa aja? Tinggal kita klik. Oh, materinya ini. Saya harus dua tangan. Oh, materinya ini. Ada informatika, ada ini, ada ini. Kemudian di tiap-tiap materi ini apa aja isinya? Ya lagi masuk lagi. Ini apa lagi materinya? Ini apa lagi materinya? Ini apa lagi materinya? Kita tinggal terangin aja, begini ke siswa. Ya. Nah, ini main. Kalau seperti ini gimana Beci? Ya, siswa nggak akan bosan dia akan melihat. Ya kan? Yang kedua, kita ke siswa bagikan buku paketnya. Kemudian buatkan mind map. Tapi ini jangan dilihatin dulu ya. Bapak Ibu cukup lihatkan ininya aja yang pertama nih. Nah, ini ditutup dulu semuanya, ditutup semua. Nah, ini. Buat kamu baca bukunya, kemudian kamu buatkan rangkuman dalam bentuk mind map dengan seperti ini yang nanti kamu poin-poinnya. Ya kan? Ini diumpetin dulu semuanya. Bikinnya ditulis tangan di buku. Kan anak pasti baca. Ya enggak? Terus bikin seperti itu. Dan anak meringkas seperti ini, mereka akan lebih mudah paham daripada buatkan ringkasan dari bab ini. Nanti kita tinggal dari sini nyonteknya, oh seperti ini. Anak jangan tahu dulu, ya. Kan mereka dari sini tinggal nggak apa-apa nyalin itu nggak apa-apa. Karena nyalin juga merupakan salah satu cara belajar lebih mudah masuk ke otak. Ya enggak? Jadi kita kok nerangin terus sejam nerangin aja, nggak akan masuk ke anak. Ini salah satu cara biar anak tertarik dengan pembelajaran, anak terlibat. Selain bisa membuat mind map seperti ini di notebook LM, kita bisa bikin apa lagi? Kita bisa bikin ringkasan audio. Nanti ini kita klik, dia akan menjadi seperti orang sedang percakapan, tapi materi. Kita juga bisa bikin
bisa menambahkan catatan di sini. Kita menambahkan catatan baru. Nanti kita coba untuk satu tiap-tiap hafal. Bisa kalau kita buatkan RPP-nya dulu, bisa minta buatkan RPP dari materi tersebut. Nanti dia akan membuat RPP ini. Jadi ini hampir mirip seperti ChatGPT, cuma dia kelebihannya apa? Dia ada fitur lainnya, itu fitur bisa membuat peta konsep, bisa membuat percakapan atau podcast dari materi ini. Itu sudah ada. Dan kelebihan yang lain, kalau menggunakan notebook LM ini, dia memberikan referensinya, sumbernya. Misalnya ini kan ada nomor-nomornya Pak Ibu ya. Ini isinya materinya. Ini apa nih? Kita klik, oh ini. Ini misalnya apa nih, kita klik, oh ini. Jadi sudah ada dan itu ada penjelasannya. Tuh, ini notebook LM. Nanti kita praktikkan. Notebook LM Bapak Ibu, mau nggak? Mau. Oke. Sudah punya berapa aplikasi nih yang mau? Pertama apa? Slido. Kedua, to teach. Ketiga, nah, kan jangan sampai lupa di rumah ya, Bapak Ibu sambil ibu nih, sambil ngulek sambal. Pertama Slido, kedua itu ya. Yang berikutnya, tadi yang ibu siapa tadi? Bunit, ya, Prezi. Ya, Prezi. Prezi ini adalah aplikasi untuk membuat PPT, presentasi itu yang smooth. Smooth itu apa sih, Bu Yuli? Yang ada animasinya, bisa ditarik-tarik. Seperti apa, Bu Yuli? Ini contohnya. Ini ada materi, ya. Kita tunggu. Jadi nanti kalau saat penyampaian materi di kelas, Bapak Ibu tinggal masukkan saja ke sini buku paketnya, tadi PDF-nya. Nanti dia akan membuatkan. Kita tunggu ya. Oke, ini Prezinya. Jadi kalau Prezi itu PPT, kita tayangkan. Misalnya ini PPT nih, guru sedang menerangkan. Oh, materinya algoritma dan pemrograman. Ya. Loading. Nah, seperti ini kita tunggu. Nah, ini Pak Ibu. Nanti Bu Yuli bagaimana cara memaparkannya ke siswa, menayangkannya. Ini kan di bawah ada panah nih, kanan kiri, sama seperti PPT yang lainnya. Tinggal kita klik saja. Ini diklik. Nah, dia akan muncul. Kaset gede ini. Ini ya. Oh, ini materinya. Kita klik lagi. Muncul lagi. Tujuan pembelajaran ini. Ini materinya ini. Ini materinya ini. Ini materinya ini. Ini seperti ini. Kalau PPT-nya seperti ini, anak-anak tertarik nggak? Iya. Dan mudah pemahamannya. Betul, betul ya. Dan kalau ini digunakan untuk saat PKKS, ini sangat bagus. Profil sekolah, ya kan? Diklik. Oh, ini kelasnya ini. Oh, ini seperti ini. Bu Yuli, ini bikinnya susah nggak? Gampang, 1 menit selesai. Berbayar nggak? Gratis. Dari yang berbayar. Duitnya buat apa? Buat beli bakso aja. Tuh, Bapak Ibu ya. Nih, nanti kita praktekkan. Ini udah mau ya. Prezi, ingat. Ada nggak Bu Yuli aplikasi lain? Oh, sebentar. Prezi ada nggak Bu Yuli panduannya? Ada. Tinggal klik ini, panduan tutorial. Semua yang saya share ini saya sudah mempraktekkan, ya. Dan sudah saya sampaikan di webinar juga. Ini lengkap semuanya, itu ya. Kita dilihat. Berikutnya adalah Bu Yuli, saya ingin PPT, tapi di dalamnya itu ada soal-soalnya. Jadi nanti anak fokus lihat PPT-nya, di akhir slide anak akan ada soal yang untuk dijawab. Bisa nggak Bu Yuli? Bisa. Kita menggunakan yang namanya Blue Pro Center. Kita lihat ya contohnya. Ini saya perbesar di PPT. Ini juga sama, bikinnya 1 detik, 1 menit selesai itu ya. Nah, ini caranya gimana mindahinnya di sini? Tinggal diklik-klik saja. Seperti ini di materinya, materinya seperti biasa. Dan ini kita hanya menuliskan judulnya boleh atau upload file buku paketnya boleh. Selesai. Nanti di akhirnya, nah ini ada kuisnya, ada pertanyaannya. Ini pun bisa sebagai diskusi akhir atau sebagai ulangan pun bisa.
Pak Ibu, ini kita coba ya tanpa melihat materi ya. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Apa Ibu? Apa itu algoritma? Nggak apa-apa, asal aja. Atas bawah. Mau sukanya yang mana nih? Atas bawah? Atas. Klik atas ya. Oke. Ya, kita submit jawabannya. Bentar. Nah, kalau biru berarti benar, hijau berarti benar. Yang kedua, misalnya ini, tuh ya, kita submit lagi, gitu. Nanti langsung, salah, ya. Salah gimana boleh? Nggak apa-apa, nggak mati, ya nggak. Itu. Ini urutkan, kita urutkan. Kita carikan kayaknya. Misalnya pertama analisis, kedua kalau sudah kita submit lagi. Salah. Jadi ada banyak variasi soal, ya enggak? Bukannya dia ganda aja, anak bosan. Kita submit lagi. Ini ada di mana? Di PPT grupnya. Oke. Namanya apa tadi? Upresenter. Sudah berapa aplikasi? Pertama apa? Tuti. Ya. Enggak nih barangnya kan seperti itu. Oke. Bapak Ibu, tadi saya tanya ke Bu Risa. Ibu, kalau Ibu menyimpan nggak dokumen-dokumen perangkat ajar guru? Nyimpan Bu Yuli, di mana nyimpannya? Di drive Bu Yuli. Kalau nanti ditanya, misalnya pengawas datang nih ke kepala sekolah nanya, Bu Risa, saya ingin lihat dong dokumen perangkat ajarnya, terus gimana? Ya saya buka dulu Bu drive-nya. Itu ya Bu Risa. Nah, ada cara yang lebih simpel. Atau misalnya Bapak Ibu sering nggak dapat materi itu lewat WA bentuknya link? Nyimpennya di mana? Ini penting nih Bu Yuli. Saya bintangin doang Bu. Ya nggak? Kalau misalnya mau buka lagi, kalau mau nyimpen di laptop kita, gimana caranya? Buka WA Bu Yuli. WA-nya masukin drive Bu Yuli. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya microsite. Mungkin sering lihat ya, cuma belum menggunakan. Misalnya ini, saya punya data, semuanya saya simpan di satu microsite yang saya kasih judul web personal guru. Tadi ya, masih loading. Sabar Bapak Ibu. Jadi ini sering ada kita temuin juga di share banyak di WA gitu. Lama sekali. Nah, tidak terjangkau. Oke, dia ngulang lagi. Microsite. Oke, sedang proses. Saya mau ulang. Nah, misalnya ini, Bapak Ibu. Ini ya, semua data tadi banyak pertanyaan Pak Fauzi. Bu Lili, tolong dong praktek baik yang sudah Bu Lili lakukan. Ya. Saya simpan semua datanya di sini. Ini nanti kalau ditanya, ini gambar ini Bapak Ibu bohongan ya, AI deh ya. Disimpan di sini, itu kemudian kita bisa melihat profilnya Bu Yuli dong. Kita klik profilnya. Kita lihat, berkenalan ini kan belum kenalan ya. Ayo buruan. Nah, ini profilnya. Saya itu aslinya adalah dulu tuh pas sekolah saya itu ngambil jurusannya akuntansi. Saya kuliahnya di UNES Semarang. Saya ngajar di SMP 29 itu sudah dari tahun 98. Langsung PNS tahun 1998. Udah tua banget ya. Sekarang saya ini. Sekarang saya lagi nunggu pelantikan pengawas. Doain cepet ya. Itu semua di sini. Saya bisa cerita nih begini gitu loh. Kemudian apa sih favorit Bu Yuli? Saya favoritnya ini, ngoprek aplikasi. Itu saya cinta banget Bapak Ibu. Sehari saya nggak lihat apa saya kayaknya pusing gitu kepala saya ya. Dan saya tuh hobinya bikin web. Itu hobi saya dari dulu, nggak tahu kenapa tuh ya. Tuh. Misalnya aplikasi apa dulu kita klik lagi nih, nanti
dia masuk lagi. Jadi kita bisa berbicara banyak, tapi berdasarkan data, ya nggak hanya oh saya dulu gini, datanya mana? Nggak ada kan udah lama seperti itu. Kalau kita menyimpannya dalam satu tempat, satu aplikasi, nanti kita akan mudah untuk berbagi dengan yang lainnya. Ini sinyalnya. Saya nanti bisa dibuka sendiri ya. Nih, ini misalnya ini. Kemudian berikutnya setelah melihat profil, Bu Yuli punya nggak perangkat ajar? Nanti Bu Yuli hanya ngomong doang. Saya lihat perangkat ajarnya. Kita tunggu lagi. Nah, ini apa Ibu? Ya, ada lagi nih. Bisa dibuka lagi nih. Yuli itu isi apa kosong? Isi dong. Kita lihat ya perangkat ajarnya ini. Ini karena jaringan. Ya, lengkap. Ada buku panduannya, ada CPTP-ATP-nya, ada KKTP-nya, ada Protapromusnya, ada semuanya lengkap di sini. Saya bisa cerita gini. Tuh ya. Nanti seperti apa dalamnya bisa dilihat pakai Ibu sendiri. Kemudian berikutnya ada nggak Bu Yuli dapat pengembangan kompetensinya? Kita lihat, semoga sudah dimasukkan ya. Kita lihat, ini ada ya. Ya, saya itu kalau pagi, siang saya sebagai guru, kemudian kalau siang dikit jam 1 saya ngisi webinar di APSI, kalau malam saya ngajar ibu pengawas di Bimten APSI. Ya. Oke, non-stop. Kalau malam itu Bapak Ibu itu jam 7 sampai jam 11 malam. Ya. Banyak dong beli cuannya, amin. Ya. Nah, kemudian website juga, saya juga semua dokumen saya ngajar itu saya simpan di web. Jadi nanti kita gampang membukanya. Contohnya ini. Saat ini saya diberi tugas mengajar prakarya. Ibu bayangin ya, dari basicnya itu saya akuntansi, kemudian saya pernah disuruh mengajar informatika, sekarang saya suruh mengajar prakarya. Saya bingung apa nih saya ajarin, gitu kan? Nah, saya bikin semuanya dalam satu web. Misalnya ini. Ini ada semester genap, nanti ada semester ganjil, gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di awal tahun saya bikin dulu asesmen formatif awal. Nanti isinya apa bisa diklik sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu ini rancangan materinya. Rancangan materinya itu saya bikin, saya minta bantuan asisten saya. Oh, materinya ini. Di sini ada nggak yang guru prakarya? Nggak ada. Mana? Bapak ngajar prakarya kelas berapa? Saya Bu. Ya. Kalau sekarang saya informatika Bu. Kalau dulu pernah ngajar prakarya tapi SMA-nya. SMA apa? Iya. Nah, Bapak Ibu, saya dulu informatika. Terus dia suruh ngajar tahun ini prakarya. Terus di kurikulum Merdeka itu prakarya itu tidak ada paketnya, betul nggak Pak? Nggak ada. Saya bingung mau ngajarnya materinya apa nih? Saya nanya ke ChatGPT, minta dibikinkan rancangan materinya. Dapatlah ada kerajinan teknologi digital, kerajinan ini, nah seperti ini. Oke, semuanya dapat. Ini masuklah ke tadi ke rancangan materi. Kemudian setelah dibuatkan rancangan materi, kalau yang ada paketnya gampang, tinggal masukkan buku paketnya, tuh ya. Ya boleh minta bantuan lagi ke ChatGPT-nya, dibuatkan semua lengkap. Tuh ya, ini di awal. Yuli liatin dong asesmen formatif awalnya, saya liatin. Jadi saya itu di awal itu saya bikin dulu asesmen formatif awal untuk memetakan kebutuhan anak didik saya. Tuh ya. Oke, ditunggu jangan lama-lama ini. Lamaan, dia buka sendiri. Kemudian setelah itu perencanaannya. Saya bikin perencanaan itu, ini Bapak Ibu, ya. Saya bikin asesmen formatif awal di ChatGPT. Ini ada promnya, kan bisa dicontek gitu ya. Kemudian setelah itu pelaksanaannya, ini saya bikin grup kelas WA. Kemudian saya bikin kelompok-kelompok siswanya di WA dan saya pilih mereka untuk pilih sendiri teman-teman kelompoknya. Dia menggunakan seperti ini. Kemudian saya selalu membangun hubungan materi pembelajaran dulu seperti itu, ya. Nah, kemudian juga saya itu ke anak itu ngajak mereka itu kan katanya bosen Bu di kelas mulu. Saya ajak mereka itu belajar di luar kelas. Jadi ruang belajar tidak hanya terbatas di ruangan kelas, ya. Sekolah saya itu ada gazebo, ada dekat kolam ikan, ada taman, ada bagaimana menerapkan
kehidupan nyata dengan materi pembelajaran. Prakarya, kerajinan, gitu ya. Nah itu kemudian permasalahan adalah kalau saya itu banyak tanaman-tanaman, tapi anak kalau ditanya, nak ini tanaman apa? Nggak tahu bu. Ini buat apa gunanya? Nggak tahu bu. Seperti itu. Makanya dari permasalahan itu saya terapkan ke materi kerajinan, limbah anorganik. Seperti itu. Nah caranya apa? Nanti anak itu produknya adalah membuat label tanaman, ditempelkanlah di pohon-pohon, dan kemudian juga saya masukkan teknologinya. Nanti dari label-label ini anak akan bikin scan barcode-nya. Itu di scan, anak kreatif. Ada yang bikin PPT tanaman itu, ada yang bikin videonya, ada yang bikin game-nya, ada yang bikin infografisnya dan macam-macam. Dan akhirnya tertarik mereka untuk berkunjung ke kebun-kebun yang ada di sekolah. Itu contoh dari penerapan materi pembelajaran dalam kehidupan nyata. Kita hubungkan nih, ya. Nah, ini contohnya kegiatannya. Ini anak-anak saya, ya. Ini kebunnya, ini mereka belajar di gazebo dan anak saya membolehkan menggunakan HP. Tetap saya pantau. Ini kebun buahnya, mereka nyari identifikasi tanamannya itu apa. Ini greenhouse-nya, ini tanaman obatnya, ini lapangannya, ini gitu. Jadi anak senang. Ya, nggak hanya di kelas saja, tapi kita ajak keliling-keliling. Gitu. Terus peduli bagaimana dengan nanti materinya? Ini lengkap. Ada paparan materinya, ada lembar kerja siswanya, ada kirim tugasnya kemana, lihat rekap tugasnya yang sudah ngumpul atau belum, dan ada rekomendasi akhirnya. Dan web ini tadi orang tua bisa memantau. Misalnya orang tua kadang tuh ada ibu ya. Anak bilang, bu saya udah ngumpulin tugas ini. Saya bilang di Bu Yuli belum ada. Saya udah kok Bu Yuli. Tetap nih ya. Akhirnya orang tuanya kan ini. Saya sudah Bu Yuli. Kok kata Bu Yuli belum? Akhirnya kita buka sampai sini. Ya kan? Sebagai tadi alat untuk ya diskusi dengan orang tua, komunikasi. Ini loh Bu, kita sekarang buka ya. Kita buka rekap tugasnya. Kita lihat nih, anak ibu sudah nggak ngumpulin di tugas yang ini. Kalau sudah kan ada di sini tanggalnya kapan ngumpulinnya. Nanti kan juga hanya orang tua, oh iya ternyata belum. Kata anaknya, saya lupa beli, kirain sudah. Ya. Jadi kita transparansi dalam kegiatan pembelajaran kita. Tuh. Ini contohnya, ini anak belajar di kantin juga, dan anak selalu happy kalau saya ketemu saya. Tuh ya. Ini contoh web pembelajarannya. Pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, kegiatannya apa, ada semua di sini. Lengkap. Ya. Oke, ini contohnya. Ada satu nih testimoni dari anak saya. Ini e-booknya, e-book materi pembelajaran saya juga bikin. Kemudian ini testimoni dari anak-anak saya. Semoga kebuka. Oke, kita lihat. Nah, ini videonya. Kita lihat dulu. Ini baru satu poin Bapak Ibu ya. Nah, jadi ceritanya kemana-mana. Tadi itu semoga menginspirasi. Ini ada video testimoni anak-anak saya. Kita lihat, dengerin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau pesan dan pesan selama belajar. Ya, pelajarannya apa, kelasnya berapa. Ini yang warna biru diedit semua ya. Materinya apa. Nah, ini yang elemen yang saya kembangkan adalah pembelajaran interaktif. Ini sesuai dengan yang kita pilih elemen yang ada di pengelolaan kinerja PMM. Boleh ngikutin saya, boleh ganti yang lain. Berarti ini saya nggak biruin. Ya, di kopinya itu sampai ke sampai ini nih, RPP dibuat untuk 1 kali. Nah, sampai sini ya. Ini mau dibuat berapa kali pertemuan? Oke.
Nah, Bapak Ibu usahakan, lihat lagi ya, untuk materinya ini pilih materi yang akan Bapak Ibu ajarkan di minggu depan. Ini nanti langsung dipraktekkan. Minggu depan saya mengajar materi apa ya? Nah itu ya, dibikin. Nanti RPP Bapak Ibu semuanya akan dikumpulkan hari ini di bidang kurikulum buat dokumen sekolah. Oke, jadi cari dulu nih mapelnya, materinya mau apa nih minggu depan, itu dituliskan dulu. Terus untuk karakteristik peserta didik, silakan boleh. Ini kan contoh di sekolahan saya. Nanti Bapak Ibu saat kembali ke kelas itu anak-anaknya bagaimana karakternya, tuliskan di sini. Misalnya siswa cepat bosan, siswa tidak fokus karena asik dengan HP-nya, siswa asik mengobrol, siswa lebih suka belajar di lab komputer kalau informatika, siswa suka belajar kelompok, diskusinya dan seterusnya. Tuliskan di sini. Kenapa ini ditulis pilih? Nanti biar RPP-nya sesuai dengan kondisi anak-anak kita. Udah belum Bapak Ibu? Ya, saya nggak punya akses ke Google ini. Kenapa ya? Nggak bisa kebuka itu. Dari situ. Bapak Ibu lihat dulu ke depan ya. Contohkan nih. Ini saya misalnya, saya sudah edit semua seperti ini template-nya tinggal kopas dari yang tadi, dari promnya. Kemudian kita minta dibuatkan RPP berdasarkan analisis dari rapot pendidikan sekolah kita. Nanti kita tinggal klik seperti ini, kita lihat ya seperti apa hasilnya. Ini Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikannya, mapelnya, kelas semesternya, topik pembelajarannya, alokasi waktu, modelnya, elemennya. Berikutnya nih, sesuai dengan yang tadi urutannya, identifikasi langsung dibuatkan, karakter siswanya seperti apa, materi pembelajarannya apa. Nanti tinggal ganti nih, ini ada kan dimensi profil lulusan artinya ya. Ini dimensinya apa saja. Desain pembelajarannya ini. CP-nya ada, topiknya ada, tujuan pembelajarannya ada, prakteknya ini, lingkungan pembelajarannya, pemanfaatan digitalnya, kemitraan pembelajarannya. Nah, tapi sekarang kita lihat ya di pelaksanaannya, tahapannya. Ini nanti seperti apa sih Bu Yuli pembelajaran mendalam itu? Nah, di sini nanti di RPP itu terlihat di pengalaman belajar. Kalau dulu namanya aktivitas pembelajaran, tahapan ya. Nanti di sini ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Siswa bisa memahami dulu, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Di tahap awal pendahuluan, guru menyapa, menayangkan video lucu ini, tanya jawab ringan seperti ini, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di tahap inti seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Di asesmennya ini. Bapak Ibu sudah mempraktekkan? Coba. Ya. Oke, silakan. Diedit dulu ya. Diedit dulu.
Jadi nanti lengkap sampai di penutupnya. Kemudian asesmennya seperti ini. Ada yang sudah jadi RPP-nya? Bikin RPP-nya lama apa tidak? Sesuai nggak dengan yang dari kementerian? Iya. Mantap ya. Jadi kita bisa terbantu kalau kita menguasai teknologi. Itu Bapak Ibu ya. Sudah RPP? Ayo cobain dulu semuanya. Nanti RPP ini disalin, Bapak Ibu kumpulkan. Kumpulkannya kemana? Bisa udah siap? Kirim ke saya link drive. Saya mau praktekkan. Kalau sudah membuat RPP-nya di aplikasi AI-nya, kita masukkan ke dokumen sekolah. Caranya, Ibu Risa sudah kirim filenya ke saya. Belum ya, Bu? Ini Bapak Ibu, saya mohon maaf nih, siang saya disuruh ngisi ini materi. Nih, ya, nih Bapak Ibu. Ini pengawas-pengawas semua. Di nanti saya setengah hari ya bisa ya. Yang biru-birunya diedit. Ya. Kalau diminta akses Bapak Ibu download dulu. Ini, download dulu. Iya. Download dulu. Kalau nggak di-download, cara lain dibikin salinan. File, ya, disalin. Buat salinan baru. Oh, ini di settingnya semua orang bisa mengedit. Ini belum bisa. Pas bikinnya itu di sininya, settingannya itu sudah. Oke. Saya refresh lagi. Nah, RPP, kemudian klik. Ya sudah, makasih Bu. Nah, apa di sini ya? Saya ulang. Plus baru Google Dokumen. Kita klik Google Dokumen. Buat dan bagikan. Yang tadi kita copy dari ChatGPT, kita tempel ke sini ya. Nih, masuk. Kemudian kita kasih nama. Nah, kan banyak yang ngumpulin nih. Di dokumen tanpa judul, ini kita ganti menjadi nama. Nama kita ya. Kemudian nama apa ya? Mapel nama sekolahnya, kan sekolahnya macam-macam. Misalnya informatika, kemudian sekolahnya, tuh ya. Jadi gitu 3 ini ya Bu saya. Nah gitu, kelas informatika 8 misalnya ya, gitu ya. Oke, nama, mapel dan kelas, kemudian sekolahannya. Nanti kalau Bu Risa cek di sini. Mana nih? Ya, di sini. Nah, nanti sudah masuk nih. Oh, Bu Yuli sudah ngumpulin. Ini nanti akan terdata semua. Bu Yuli, saya kan belum ngedit, saya baru bikin dari ChatGPT doang. Nanti walaupun sudah dikumpulin, masih bisa diedit Bapak Ibu. Ya, editnya nanti. Yang penting ngumpulin dulu. Kalau sudah, nanti gimana ngeditnya? Tinggal kita buka saja. Nah, kita buka, kemudian kita edit. Bisa gitu ya. Bapak Ibu ya, masukin dulu. Nih, diedit bisa tuh. Ya, masukin dulu. Oke ya, ditunggu nih ya Bu Risa ya, kita cek ya. Yuk kita cek yang sudah membuat di ChatGPT atau di Chrome, masukkan ke sini. Nanti akan terlihat nih, kebaca siapa yang sudah membuat, siapa yang belum. Bapak Ibu jangan takut, saya nanti salah Bu bikin RPP-nya. Nggak ada yang salah.
Yang salah itu yang tidak mengajar. Tuh ya. Jadi kalau yang selama ini kita mungkin RPP hanya ngambil dari orang nih, kayaknya bagus nih buat saya, pas nih, saya edit aja, saya ganti nama sekolahannya, tahunnya. Mulai sekarang coba bikin sendiri. Kenapa? Karena Pak Ibu sudah punya asisten yang hebat, ya nggak? Minta bantuan asistennya. Iya, kalau di asisten DPR mahal, di sini gratis. Kita nggak ngasih makan, kita omelin dia diem aja, ya nggak? Manfaatin. Tapi ya, guru-guru yang tidak beradaptasi dengan teknologi akan tergantikan oleh guru-guru yang mau beradaptasi. Akan ditinggalkan oleh anak didiknya. Kenapa? Karena ngebosenin Bu, jadul Bu, ngajarnya ceramah terus. Kalau enggak disuruh meringkas. Ini baru pertama RPP. Nanti habis ini udah bikin yang lainnya. Oke. Ditunggu nih. Yang sudah selesai ChatGPT-nya langsung copy saja. Nah, ini jangan lupa ya, kasih nama Bapak Ibu. Ini belum nih, siapa nih? Kasih nama. Nah, caranya titik 3 kalau di sini. Nah, ganti nama. Ya. Berapa menit nih Bu Risa? Kita kasih waktu. RPP-nya dulu. 10 menit kelamaan. 10 menit Ibu ya, 10 menit RPP. Semua sudah terkumpul. Ya, yang penting disalin dulu ngeditnya nanti. Oke. Sambil Bapak Ibu baca-baca. Kalau seperti ini kira-kira itu cocok nggak ya di kelas saya? Diterapkannya bisa nggak? Ini yang sudah ngirim nih, kasih nama siapa ya? Oh, saya ingin ambil nunggu yang lain, ingin komentarnya nih dari Ibu Citra. Mana Ibu Citra? Ya Bu, komentarnya kalau nanti Ibu bikin RPP dengan bantuan seperti itu, kemudian isinya itu sesuai nggak dengan nanti saat mengajar di kelas? Silakan Ibu, testimoninya. Kesan-kesannya. Gimana? Ya, untuk materi saya kan matematika Ibu ya ngomongnya. Untuk membuat RPP menggunakan ChatGPT ini berdasarkan metode kita. Ini sesuai dengan yang materi yang memang akan diajarkan Ibu. Kita sudah ada desain pembelajarannya, capaian, kemudian topiknya juga sudah sesuai. Saya buka ya. Itu Cipro, CP. Aku punya CP. Oh, yang mana? Yaitu CP. Kimia Citra Pratiwi berarti. Ini yang mana yang mau di ini? Citra Pratiwi berarti. Mana? Itu yang Oh, ini ya. Maaf. Ini. Ibu lanjut. CP. Saya diwakili Bu Birda ya. Ya. Oh, ini yang mapel kimia. Yang mana? Ya, silakan Ibu coba testimoninya, kesan-kesannya. Bu Yuli, informatika juga Bu. Saya diwakili sama Bu Birda. Ya Bu, izin kesan-kesan dari saya bahwa yang tadinya membuat RPP saya pikir itu hal yang rumit, hal yang sulit, hal yang menyita waktu. Sekarang ternyata bisa membuat RPP hanya dalam 1 menit gitu Bu Yuli ya. Sehingga nanti waktu yang ada bisa saya pergunakan untuk fokus meningkatkan kreativitas saya dalam metode pengajaran anak-anak di kelas seperti itu. Berarti membantu ya? Sangat Pas dengan yang dibutuhkan ya? Betul. Oke, Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya. Jadi sekarang itu ya, jangan jadikan beban. Apapun kebijakan pemerintah, apapun aturannya, kita sikapi aja dengan positif. Ya, jangan mengeluh. Satu lagi saya ingin dari yang sudah mengirim nih.
yang selain dari PGRI Bu? Ada nggak yang sudah ngobrol? Belum. Belum. Yang 35 berapa orang? Yang 35 dari ini ya, wakil. Nanti wakil nih, bukan ChatGPT-nya, ini udah ada promnya. Kemudian, ya. Nanti dari situ masukkan rapor, buatkan analisa. Rasanya kemudian buatkan program kerja bidang kurikulum. Buatkan program kerja bidang sarkas. Buatkan semuanya. Terakhirnya buatkan RKT. Buatkan RKS. Buatkan SKP. ASP. Lengkap. Jadi sesuai dengan data dari capaian rapat pendidikan yang nyambung. Dan nggak usah ngopi dari sekolah lain. Itu tinggal minta di sini. Ya. 1 menit selesai. Kita cek lagi waktunya tinggal berapa menit ya Bu Citra. Nanti yang nggak boleh kita tinggal lanjut ke yang berikutnya. Orang cuma tinggal ngepas doang ya Nabi. Karena masih banyak aplikasi yang lain yang kita mau praktekkan. Nanti nggak nyampe waktunya. Ini 10.44 sampai 10.45 ya, 1 menit lagi. Oke, kita tunggu. Menit sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Sudah punya RPP-nya. Ya, sekarang kita mau bikin video pembelajaran yang ada soal-soalnya. Oke ya, sip. Oke. Caranya saya praktekkan dulu. Saya pakai akun yang baru ya, nanti biar dari awal. Ya, yang masih RPP dilepas dulu, nanti bisa lanjut. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Mohon tenang dan diperhatikan ke depan. RPP-nya udah mantan, ya. Udah simpen dulu. Sudah punya RPP, mau ngajar di kelas. Kita ingin menampilkan video pembelajaran. Tipsnya, cari video jangan yang panjang-panjang, ya. Nanti anak bosan. Kemudian berikutnya juga cari yang menarik. Saya ambil contoh ya. Tadi saya mengajar misalnya informatika. Informatika yang diambil itu materinya pemrograman. Lain apa ya? Bapak Pak, mapel apa? BK. Mapel. Jadi mana ya? Ibu yang dari 35. Contohnya mapel apa nih? PJOK boleh. PJOK materinya apa? Senam irama. Oke. Senam irama. Berarti ini mata pelajaran
Ini ya, Bapak Ibu lihat. Ada nih banyak. Yang pertama kita lihat dulu waktunya. Jangan yang sampai 1 jam. Ini 6 menit, oke. Ini 4 menit, oke. Nah, ini misalnya. Ini kita pilih. Setelah dipilih, ya, kita mau ambil linknya. Nanti ambil linknya. Nah, kita menggunakan satu aplikasi. Namanya To Teach. Buka Google-nya, tuliskan ini. Nih. Ayo Bapak Ibu. Bentar, Bu. Ya. Sudah? Nanti ini semua ada panduannya kok di web. Ya. Kalau sudah, kita enter. Oke. Kita cari, kita pilih yang ada logonya gambar toga ini. Ya. Kita klik seperti ini. Semoga ini belum login. Oh, belum. Sudah? Kalau sudah, ini accept all. Terima semua. Klik seperti ini. Kemudian karena baru pertama kita pilih sign up. Nanti kalau kita mau pakai lagi berikutnya kita pilih login ya. Sign up dulu, klik. Nah, masuknya jangan pakai email tapi pakai sign up with Google. Ini kita klik. Kemudian tinggal kita pilih akunnya, mau akun yang mana ini bebas. Boleh akun belajar ID, boleh akun Gmail, boleh akun yang lainnya. Kita pilih akun. Kalau sudah terpilih akunnya, maka nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini ada banyak aplikasi, fitur. Kita pilih fokus ke yang satu aja, yang ini, YouTube ke worksheet. Ya, mengubah dari video YouTube menjadi lembar kerja berupa pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kan aplikasi ini selalu ada 2 versi ya, yang berbayar sama yang gratis. Pasti yang gratis ada batasannya. Batasannya kita lihat di sini nih. Ini berlaku per 1 bulan. Jadi 1 bulan kalau kita menggunakan akun yang gratis tadi akan bisa membuat latihan soal 5, akan bisa membuat worksheet 3, akan bisa membuat RPP 2 1 bulan. Nanti bulan depan ini lagi. Jadi bisa dipakai Bapak Ibu ya. Kalau punya akun lain bisa pakai akun lain lagi. Nah, sekarang saya mau coba kita pilih yang YouTube worksheet. Ini saya klik. Oke, sudah diklik. Tampilannya adalah seperti ini. Kita ambil yang video di YouTube yang kita udah pilih. Tadi pilih ini, ya. Ambil linknya. Linknya di mana pilih? Linknya ini nih, di atas. Kita copy. Oke, kita copy. Kita balik ke sini, tempelkan di sini. Paste. Kalau sudah, kita enter. Oke, kita tunggu dia proses. Masih juga jangan lama. Ada yang sudah bisa buka. Kalau sudah, pilih bahasa. Nih, bahasanya Inggris diganti Indonesia. Ya. Caranya Inggrisnya kita ganti Indonesia. Kemudian kita pilih klik Indonesianya. Klik. Yang Inggris kita ganti Indonesia. Ini hanya sekali, kita belajar masih bisa. Ini kita klik Indonesia. Seperti ini. Udah belum? Sudah Inggris nih, saya belum nih. Tadi belum diklik. Indonesia. Nah, ini kita dulu. Klik tutup ya. Dipilih, kemudian diklik. Indonesia. Saya pilih, saya klik ke bawah. Oke. Indonesia, Indonesia. Berikutnya kita klik yang kanan bawah warna biru, create worksheet. Klik ini. Kita tunggu apa yang terjadi. Tuh ya. Sambil nunggu boleh minum dulu. Kita nyantai ya.
ini semakin bagus jaringannya, semakin cepat dia surat gitu, nggak apa-apa. Kayaknya tadi ya kita kalau misalnya bikin sendiri pasti lama ya. Dari video kita ubah nih jadi soal. Nah, nanti akan muncul yang nggak dipakai saya buang-buang dulu biar nggak berat. Oke, saya buang dulu WA-nya. Pak Ibu kalau seperti ini WA dimatiin dulu ya, bikin berat banget di laptop. WA-nya dimatiin. Oke. Kemudian saya nggak dipakai, saya matiin. Saya kembali ke ya. Ini saya buang dulu. Oke. Nah ini Bapak Ibu, tampil seperti ini. Nanti worksheet tadi, lembar kerja tadi, ini bisa kita download PDF, download bentuk doc, dan bisa dimainkan langsung online dengan HP siswa. Ya. Misalnya mau buat ulangan harian nih Bu, nah kita download aja, kita print misalnya, download PDF ini. Ya, download PDF, nanti dia ngedownload. Nah seperti ini hasilnya, kita tunggu. Nah bagaimana Bapak Ibu? Gampang sekali kan? Bahagia nggak? Ya, no, tinggal di print. Jadi nanti ulangan itu soalnya bervariasi. Ini kalau yang nggak online ya, kalau yang sekolah misalnya, oh mau buat kalau misalnya bentuk dokumen Bu Yuli, nah ini download juga, kita lihat bentuk docnya, nah ini kalau yang mau diedit dulu, nah kita pakainya ini ya, edit masih bisa tuh ya, sudah diedit, udah buat ulangan harian. Kemudian kalau yang biar interaktif tadi, biar anak-anak menggunakan HP, biar mereka nggak bosen, biar sesuai dengan dunia anak, biar sesuai dengan teknologi, itu caranya kita online kan. Kita klik yang view worksheet, ini kita klik. Oke, nih ya. Nanti videonya ada di bawahnya, kita lihat, tara, ada ini. Tuh, benar salah. Ya kan, tinggal diklik, klik seterusnya. Ada lagi pilihan ganda, ya kan? Ada lagi ini apa nih? Tuh ada tuh, banyak macam. Tuh, ya kan? Tuh bisa. Nah, tinggal nanti kalau mau dibagikan ke anak, jangan lupa ininya kita bisa dimatiin, bisa dihidupin. Kalau buat ulangan, ini jangan dihidupin ya. Nanti anak langsung ganti jawabannya. Nah, nyetingnya di mana Bu Yuli? Nyetingnya itu di sini nih ya Pak Ibu. Nih, solution. Ini kan mati ya. Kalau kita hidupin, anak bisa ngecek, periksa. Oh salah nih, ada jawabannya. Kalau ini kita coba, kalau ini kita matiin, kita coba ya. Matiin. Kemudian cara bagiinnya ke anak, ini di sini nih ada bisa dengan link, share link, bisa dengan barcode. Nah, kalau anak pakai HP lebih bagus pakai barcode aja, langsung tinggal di ini ya. Saya contohkan, saya mau share link nih. Kita lihat seperti apa sih contohnya kalau dikunci periksanya gitu ya. Nih ya, seperti ini kita lihat. Misalnya ini tampil seperti ini. Nah, dia jawab, misalnya jawabannya benar. Lihat Bapak Ibu, tidak muncul periksa. Ya enggak? Dia nggak tahu jawabannya bermasalah. Lanjut soal berikutnya. Nah, dia nggak tahu jawabannya. Seperti itu. Tuh. Nanti, nah, yang ini juga sama. Oke, misalnya ini saya jawab dulu benar, kemudian dari awal ya. Ini nomor 2 sudah dijawab, nomor 3 sudah, nomor 4 sudah, nomor 5. Nomor 4-nya belum. Sudah. Misalnya ini. Udah, pakai ini juga bisa. Nih, kemudian anak akan ngeklik selesai. Klik selesai. Tuh lihat jawabannya, langsung muncul. Oh, dari 5 soal dia benarnya hanya 1.
gitu. Begitu. Ini juga sama. Kalau seperti ini Bapak Ibu kira-kira membantu enggak tugas kita guru dalam menyiapkan materinya? Membantu. Anak-anak happy enggak? Senang enggak? Senang. Itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan praktekkan. Nanti Bapak Ibu praktekkan, kemudian kirimkan tugasnya sama kayak tadi. Kalau RPP kan diupload. Kalau ini mau link apa mau upload PDF ya, Bu? Iya, jadi nanti kirimnya PDF aja kali ya. Oke, Bapak Ibu download PDF, nanti diunggah di Drive, nanti Bu Risa nyiapin lagi foldernya. Itu ya. Sekarang silakan dipraktekkan. Ayo, kalau nggak dipraktekkan kita akan lupa lagi. Praktekkan sesuai dengan materi yang ada di RPP ya. Materinya jangan ganti. Materi di RPP ambil buat cari videonya di YouTube. Jadi nanti nyambung materinya. Ya. Di RPP materinya yang jangan lama-lama. Maksimal banget gitu 5 menit gitu ya. 10-5 menit gitu. Kalau buat ulangan ya 5 menit, kalau buat materi itu 10 menit. Worksheetnya di ya. Ya, PDF ya. Upload PDF. Nah, ini pilihnya yang PDF. Kalau sudah di-download PDF, nanti Bapak Ibu buka lagi Drive yang dari Bu Risa. Mana itu? Ada di sini. Nah, ada di sini. Ini. Oke. Buka sini. Nah, ini Bapak Ibu pilih yang quiz interaktif to teach. Ini. Ya, saya download PDF dulu, dan saya upload. Jangan lupa dikasih nama lagi. Itu ya. Ini akan di PDF. Upload file. Ganti namanya kali ya? Namanya ganti. Ya, nanti Ganti nama ini aja ya, pelajarannya. nambah coba. Ini kasih ke anak. Di mana tuh? Di WA. Yuri, nanti saya lihat kuncinya dari mana? Ini di HT ini. Ini ya, di HT ini. Kunci jawabannya itu lihatnya dari sini Bapak Ibu. Ini kan di sini nih. Nah ini oh ya. Yuri, kalau mau melihat yang kita sudah bikin itu di mana? Di sini, my content. Nanti dia ada di sini. Nah ini ya. Cara melihat kuncinya ini kita aktifkan Bapak Ibu. Aktifkan. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, oh benar, oh salah kan muncul tuh. Ya kan di situ. Ada kuncinya. Ini jawabannya ini. Oh, harusnya jawabannya akun apa aja boleh. Kemudian setelah itu kita pilih apa nih? Create. Ini ya. Ini aja. Oke. Boleh. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Seperti apa sih bikin? Kalau kita selama ini bikin PPT, lama nggak? Lama. Apalagi nempel satu-satu nih materinya. Ya. Nah, di sini kita bisa bikin dengan AI, cukup menuliskan temanya atau judulnya. Misalnya tadi kita pakai senam kemudian kita klik. Nah, di sini penjelasannya ya, mapel PJOK kelas berapa? Kelas 8 SMP. Kalau
kainnya. Gitu ya. Kalau kita belum punya, kita cukup tulis tadi materinya apa, kemudian keterangannya makro apa, kelas berapa. Nanti biar nggak terlalu luas. Kalau sudah, kita generate. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa dalam waktu sekejap menghasilkan RPP? Kita tunggu. Oke, sedang proses. Jadi, nah ini Bapak Ibu ya, langsung seperti ini. Ya. Nah, dia di sebelah kanan dia mulai membuatkan kerangkanya. Ada definisi senam irama, manfaatnya, sejarahnya. Pak, video Kak, saya nggak materinya. Udah Bu. Oke. Gambarnya seksi nggak? Oh seksi banget. Nah ini seperti ini gambarnya kita bisa langsung pilih nih desainnya. Oh yang ini, oh ini, oh ini, oh ini. Pak pilih yang mana Pak? Ini terlalu seksi nih menurut saya. Ya itu aja Bu yang. Ini. Bukan Bu. Bawah aja bawah. Nah, ya. Boleh Bu. Desainnya. Boleh. Kemudian kita juga bisa pilih warnanya nih. Ada warna ini. Oh, yang mana nih? Warnanya merah aja Bu. Berani. Ada yang mana? 1, 2, 3. 3 Bu. 3. Ini ya. Ya. Nah, ya. Tinggal kita klik yang ini. Go to the editor. Bismillah. Sudah jadi Bapak Ibu RPP. Apa RPP-nya? Coba Bu Yuli lihat seperti apa. Lihatnya, ini diedit masih bisa. Ya. Lihatnya kita klik present. Klik start presentation. Ini. Sebentar. Lihatnya dari. Nah ini. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ini PPT-nya. Tinggal klik tanda panahnya. Ini seperti ini. Nah, pendahuluan senam irama, pengertian senam irama, sejarahnya, bla 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 bla, pentingnya. Kalau guru seperti ini, gimana terbantu nggak? Artinya apa? Kita harus menguasai teknologi. Biar hidup kita bahagia, siswa juga bahagia. Nih, Pak Widyoka, bagaimana? Ya, Mantep Bu, komplit. lagi dengerin apa nih telinga? Kagak dengerin apa-apa Bu. Apa itu di telinga? Oke ya, seperti itu. Nah, silakan dicoba mapel masing-masing. Siap Bu. Ya. Ya jadi. Oke. Apakah ada settingan bahasa dalam membuat presentasinya? Karena saya sudah coba buat tapi dalam bahasa bukan bahasa Indonesia. Oke, kalau itu coba misalnya nih, tadi senam irama gitu ya dalam bahasa Indonesia. Coba seperti itu. Coba seperti ya. Terima kasih Bu. Dan kalau mau nyeting bahasa itu bisa dari sini nih, klik kanan. Ada di sini. Kalau saya udah setting, nah ini saya Inggris. Di hatiku cuma ada kamu. Di web saya, tadi kan web ini ya. Nah di web sini ada di web sini di Padlet aplikasi, kemudian Padlet kumpulkan ke sini. Saya kirimkan linknya. Kirim ke mana dulu? Mana nih Padletnya? Oke, Padlet. Nah ini apa itu? Ini nanti saya kirimkan ini. Yang lain dipraktekkan ya. Saya buka dulu. Ini salin tautan alamat ini.
sampelnya langsung. Saya buka Padletnya, kemudian saya ambil linknya. Bapak Ibu, Padlet itu nggak hanya buat naruh tugas ya, tapi buat PPT juga bisa. Oke. Kalau nggak usah dikirim, nggak apa-apa ya, dulu saya. Ini nggak kebetulan. Telepon aja ntar baru saya bikin ya. Oke, kayak Google Form. Pakai Google Form boleh. Ini saya juga nah, semua bahasa Inggris. Bu, ya. Ada yang masih bahasa Inggris? Coba dipancing. Misalnya materi ini apa, kemudian berbahasa Indonesia. Oh bisa. Nah, gitu dipancing. Itu berarti maunya dipancing dulu. Pancing dulu. Nanti berikutnya dia sudah terbiasa. Kadang bahasa bawaannya. Oke, nanti Bu Lisa akan kirim PDF-nya. Kemudian kita harus ke materi berikutnya. PPT Bu Yuli, tapi yang ada soal-soalnya, ya kan? Oke, kita lanjut. Kita pakai yang namanya New Presenter. Ya, tulisannya gimana? U Presenter. Ini lambangnya ini. Coba cari. U Presenter. Ya. Kemudian kita pilih. Seperti ini. Kemudian kita send up. Klik send up. Kemudian sign in with Google. Pilih sign in with Google. Pilih akun. Oke, continue. Oke. Bapak Ibu pilih yang ini, create with AI. Ya. Tuliskan kayak tadi materinya. Senam irama. Ya, di sini keterangannya. Mata pelajaran PPOK kelas 8 ya. Nah, di sini ada pilihan apakah mau dibikin hanya slide saja, PPT saja, apakah dibikin khusus aja soal-soal, apa dibikin gabungan. Ada slide-nya, ada soalnya. Kita pilih yang gabungan. Untuk bahasanya biarin bahasa auto aja. Tadi akan menyesuaikan. Ya. Kalau sudah kita klik, nah di sini sama. Untuk yang versi gratis kita dapat poin itu 250 kredit. Wow, Ya. amat. Satu PPT itu berapa beli? Ini minimal nanti saya buat bikin 10 PPT. Kan lumayan bisa ya? Oke. Kita pertama kalau sudah setting ininya, kemudian generate outline kerangkanya. Untuk bikin outline kita dikenain kreditnya 5. Kan masih banyak. Jadi bertemu dikurangi 5 masih banyak. Kita ambil. Kita tunggu dia mau membuatkan kerangkanya. Nah ini Bapak Ibu lihat ya. Pengantar senam irama, sejarah, manfaat, gerakan dasar, terusnya. Kalau sudah sesuai saya mau ambil pakai ini. Kemudian pilih temanya, template-nya. Template yang mana? Oh saya pilih template yang misalnya yang ini ya. Misalnya. Nah untuk pilih template dikenain kredit 50. Tadi berapa tuh? 5. Bapak Ibu sudah jadi dalam hitungan menit. Ya. Oh gimana? Seksinya DCP ya. Luar biasa ini. Wah, hebat Bu. Appreciation. Makasih ya Bu. Karena itu udah selesai Iya dong. biasa di luar, Pak Ibu luar biasa. Iyalah. Biasa di luar. Biasa di luar.
Aduh, astagfirullahaladzim. 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 Seger, seger, seger. Lihat air kolam renang.